Gunung Everest, tempat di mana bumi menyentuh langit, tempat di mana manusia berjuang menaklukkan batas terakhir dirinya. Tapi di balik kebanggaan dan foto di puncak dunia, ada sisi lain yang jarang diceritakan. Sisi yang dingin, kejam, dan mematikan. Tahun 2006, seorang pria bernama David Sharp mencoba menaklukkan gunung ini sendirian. David Sharp lahir di Inggris tahun 1972, seorang insinyur cerdas, tenang, dan pekerja keras. Ia bukan pendaki profesional, bukan selebriti, tapi gunung adalah bagian dari hidupnya. Ia pernah mendaki di pegunungan Alpen, menaklukkan Cho Oyu di Tibet, dan bermimpi suatu hari berdiri di puncak dunia, Everest. Namun berbeda dari pendaki lain, Sharp adalah sosok yang pendiam. Ia jarang bicara tentang ambisinya. Ia tak punya sponsor, tak punya tim besar. Ia hanya punya mimpi dan keberanian untuk melakukannya sendiri. Gunung Everest bukan sekedar tinggi. Ia adalah medan perang antara manusia dan alam. Dari sisi utara Tibet, jalur yang dipilih David Sharp dikenal sebagai jalur paling kejam. Badai tiba-tiba datang, suhu bisa turun ke -40 derajat. Oksigen hanya sepertiga dari udara normal. Di ketinggian 8.000 meter, tubuh manusia mulai mati perlahan. Sel darah membeku, otak kehilangan kesadaran. Pendaki menyebutnya zona kematian. Di zona ini, waktu bukan lagi teman. Setiap detik adalah perjuangan untuk tetap hidup. 14 Mei 2006, David Sharp meninggalkan tenda terakhir di ketinggian 8.300 meter. Tanpa pemandu, tanpa radio, tanpa oksigen tambahan. Ia membawa sedikit makanan, satu tabung oksigen, dan keyakinan bahwa kali ini ia akan mencapai puncak dunia. Malam itu begitu sunyi, tapi setiap langkah terasa seperti perang. Oksigen menipis, nafas berat, namun ia terus naik. Pukul 6 pagi, pendaki lain menemukan David Sharp di bawah sebuah batu, di tempat yang dikenal sebagai Green Boots Cave. Tubuhnya membeku, jaket merahnya tertutup salju. Tapi ketika seseorang menyorotkan lampu ke wajahnya, matanya berkedip. Dia masih hidup, namun ia tak bisa bicara, tak bisa berdiri. Ia terjebak di antara hidup dan mati. Hari itu, lebih dari 40 pendaki melewati David Sharp. Sebagian berhenti, sebagian hanya menatap. Di zona kematian, oksigen adalah segalanya. Menolong berarti kehilangan waktu, dan kehilangan waktu berarti kehilangan nyawa. Beberapa mencoba memberinya oksigen, tapi sudah terlambat. Suhu -40 derajat membuat tubuhnya tak lagi merespons. Satu persatu mereka pergi, dan di puncak gunung, David Sharp tertinggal, sendirian. Ketika matahari menyinari puncak dunia, David Sharp sudah berhenti bernapas. Ia hanya berjarak 300 meter dari puncak Everest. Tapi di gunung ini, 300 meter bisa berarti keabadian. Tubuhnya tetap di sana, bersandar di dinding batu, menjadi penanda bagi setiap pendaki yang lewat. Gunung Everest tidak peduli siapa yang hidup, siapa yang mati. Ia hanya berdiri, membisu. Kematian David Sharp mengguncang dunia. Media menuduh para pendaki tak punya hati nurani. Bagaimana mungkin seseorang dibiarkan mati di depan mata? Tapi bagi mereka yang pernah berada di zona kematian, jawabannya tak sesederhana itu. Di atas sana, tak ada pahlawan, tak ada keputusan mudah. Semua hanya berjuang agar bisa turun hidup-hidup. Setelah tragedi itu, dunia pendakian berubah. Peraturan diperketat. Pendaki diwajibkan membawa oksigen cadangan dan pemandu profesional. Tapi bagi banyak orang, nama David Sharp tetap menjadi simbol. Simbol kesepian, ambisi, dan harga yang harus dibayar untuk sebuah mimpi. Ia tidak mati karena bodoh, ia mati karena berani. Dan di sanalah letak keindahan sekaligus kengerian Gunung Everest. Gunung Everest bukan hanya tentang ketinggian. Ia adalah cermin bagi manusia yang selalu ingin lebih tinggi, lebih jauh. Tanpa sadar, semakin jauh dari kehidupan itu sendiri. David Sharp tidak pernah mencapai puncak. Tapi kisahnya mengingatkan kita bahwa kadang, perjalanan yang gagal justru paling abadi. Gunung akan selalu memanggil, tapi tak semua yang menjawab akan pulang.